Video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal TKA Matematika 2025 ya. Subtopiknya adalah persamaan kuadrat. Soal pertama adalah jika alfa dan beta merupakan akar-akar real persamaan x kuadrat tambah x sama dengan 2 per x kuadrat tambah x tambah 1, maka nilai dari alfa kali beta itu berapa? Pertama kita bisa lakukan pemisalan bahwa nilai dari x kuadrat tambah x ini kita misalkan dengan p ya. Maka kita bisa dapatkan di sini x kuadrat ditambah x sama dengan p, maka persamaannya menjadi p sama dengan, ini juga x kuadrat tambah x tambah 1, artinya 2 per p ya. Di sini kita bisa dapatkan 2 per p. Nah, sehingga persamaan kita menjadi p kuadrat sama dengan 2, dan kita bisa dapatkan di sini p kuadrat, ini p tambah 1, berarti p kuadrat, kita coba ulang ini, artinya kita bisa dapatkan p tambah 1 sama dengan 2, p kuadrat ditambah p kurang 2 sama dengan 0 ya. Nah, berikutnya tinggal kita cari akar-akar persamaan kuadrat ini. Kita dapatkan p, ini p ya, dikalikan hasilnya min 2, jumlahkan hasilnya positif 1 ya. Artinya di sini adalah plus 2 kurang 1. Artinya P sama dengan min 2 atau P sama dengan 1 ya. Nah, untuk P sama dengan 1 kita ambil yang nilai positif, maka kita dapatkan X kuadrat ditambah X sama dengan 1, atau X kuadrat ditambah X kurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan di sini alfa kali beta gitu ya. Kali beta itu kan sama dengan C per A. C-nya adalah min 1 per 1 sama dengan min 1. Nah, berikutnya kita tahu bahwa nilai dari D-nya ini besar dari 0 ya, maka akarnya real ya. Untuk P sama dengan min 2, kita bisa dapatkan X kuadrat ya, ditambah dengan X sama dengan min 2, atau X kuadrat tambah X sama dengan 2 sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan di sini alfa kali beta sama dengan C per A, atau sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Nah, D-nya kecil dari 0, maka akar-akarnya tidak real ya, tidak real. Maka nilai yang tepat untuk hasilnya adalah jawabannya yang E ya, yaitu min 1. Persamaan x kuadrat tambah x ditambah dengan a kurang 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 besar dari 1 dan x2 kecil dari 1. Nilai a yang memenuhi adalah, pertama kita bisa cari dulu penjumlahan dari kedua akar-akar persamaannya, yaitu x1 ditambah dengan x2 itu sama dengan min b per a, dengan b-nya lah a, maka kita dapatkan di sini min a per 1 sama dengan min a. Itulah penjumlahannya. Sementara perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat x1 kali x2 sama dengan c per a, c-nya adalah a kurang 1, a-nya 1. Artinya a kurang 1 untuk x1 kali x2. Nah, di sini disampaikan bahwa x1 itu besar dari 1, sehingga kita bisa dapatkan di sini nilainya x1 kurang 1 itu kecil dari, atau maksudnya besar dari 0 ya. Nilainya adalah besar dari 0. Nah, sementara x2 ya kecil dari 1, sehingga kita bisa dapatkan di sini x2 kurang 1 gitu ya, itu kecil dari 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan persamaan kuadratnya adalah x1 kurang 1 dikali dengan x2 kurang 1 itu kecil dari 0 ya. Dan kita dapatkan bahwa x1 kali x2 kurang dari x1 ditambah x2 gitu ya. Terus ditambah 1 kecil dari 0. Nah, kita bisa dapatkan di sini a kurang 1 terus dikurangkan dengan min a ya. Dan ditambah dengan 1. Kan x tambah x2 kita telah peroleh nilainya adalah min a. X1 kali X2 adalah A kurang 1. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa min kali min positif jadinya 2A kecil dari 0 ya. Maka kita ini kecil dari 0, kita bisa dapatkan bahwa A kecil dari 0. Nah, kita cek ya untuk nilai diskriminannya, di mana D besar dari 0. Kita bisa dapatkan di sini B-nya adalah, ini kan B kurang 4AC, B-nya adalah A, maka A kuadrat kurang 4 dikali 1 ya, terus dikali dengan A kurang 1, dan itu besar dari 0.
Sehingga kita bisa dapatkan fungsi kuadrat di sini adalah A kuadrat kurang dengan 4A ditambah 4 besar dari 0, atau A kurang 2 dikuadratkan ya, besar dari 0. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai A-nya itu adalah real, sementara A tidak sama dengan 2 gitu ya. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa nilai dari A itu yang memenuhi adalah A kecil dari 0. Jawabannya adalah B. Adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan min 2 adalah. Pertama, sebenarnya ini soalnya mudah ya. Kita bisa langsung misalkan bahwa alfa itu sama dengan 5 dan beta itu sama dengan min 2. Sehingga di sini alfa ditambah dengan beta itu sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3 ya. Berikutnya dari alfa kali beta itu kan sama dengan 5 dikali dengan min 2, dan itu sama dengan min 10. Nah, sehingga kita bisa dapatkan persamaan kuadrat baru itu adalah x kuadrat ya. X kuadrat dikurang dengan alfa ditambah dengan beta, terus dikali dengan x gitu ya, ditambah dengan alfa kali beta. Nah, teman-teman ingat dengan bentuk persamaan kuadrat ini ya, sehingga tinggal kita substitusikan nilai dari alfa tambah beta dan juga alfa kali beta ya, sehingga persamaan kuadratnya adalah x kuadrat dikurang dengan alfa tambah beta adalah 3x gitu ya, ditambah dengan alfa kali beta itu adalah min 10 sama dengan 0. Sehingga x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Itu adalah persamaan kuadratnya. Maka jawaban yang tepat dalam kasus ini jawaban yang E, x kuadrat kurang 3x kurang 10. Berikutnya adalah diketahui akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa per beta dan beta per alfa adalah, pertama kita bisa dapatkan bahwa 2x kuadrat kurang 4x tambah 1, kita bisa dapatkan bahwa alfa ditambah dengan beta itu sama dengan min b per a, dan itu sama dengan min 4 gitu ya, min 4 ya, bagi dengan a 2. Maka 4 bagi 2 sama dengan 2. Itu adalah alfa tambah beta. Berikutnya alfa kali beta itu kan sama dengan C per A. Dan kita cek bahwa C sama dengan 1. Dan A sama dengan 2. Maka ini sama dengan 1 per 2. Nah, kita bisa misalkan bahwa Y1 ya itu sama dengan alfa bagi beta. Dan Y2 kita bisa misalkan itu sama dengan beta bagi dengan alfa gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa dapatkan akar-akar persamaan baru Y1 tambah Y2 itu sama dengan alfa per beta ditambah dengan beta per alfa. Dan kita bisa samakan penyebutnya jadi alfa kali beta. Ini jadinya alfa kuadrat ditambah dengan beta kuadrat ya. Nah, bentuk alfa kuadrat tambah beta kuadrat bisa kita rubah menjadi alfa tambah beta dikuadratkan kurang dengan 2 alfa beta. Karena ini nanti juga kita gunakan prinsip dari aljabar ya, dan dibagi dengan alfa kali beta. Nah, dari sini tinggal kita substitusikan teman-teman, bahwa nilai dari alfa kali beta adalah setengah, dan juga alfa tambah beta sama dengan 2, maka kita bisa dapatkan Y1 tambah Y2 sama dengan alfa tambah beta itu adalah 2, terus kuadrat dikurang dengan alfa kali beta adalah setengah, dan dibagi dengan alfa kali beta, dalam hal ini adalah setengah ya. Sehingga kita bisa dapatkan 4, ini dikurang 1, bagi setengah, kita dapatkan 3 per setengah, itu sama dengan 6. Artinya, penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadratnya adalah 6 gitu ya. Berikutnya perkalian, kita bisa dapatkan Y1 kali Y2 sama dengan alfa per beta kali beta per alfa. Ini kan bisa saling mencoret ya, sehingga kita dapatkan sama dengan 1. Sehingga kita sudah dapatkan penjumlahan hasilnya 6 perkalian sama dengan 1, sehingga persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ya, ditambah dengan Y1 tambah Y2x, ditambah dengan Y1 kali Y2 sama dengan 0. Nah, teman-teman tinggal substitusikan nilai persamaannya, maka kita dapatkan x kuadrat, ditambah Y1 tambah Y2 sama dengan 6, berarti tambah dengan 6x, Y1 kali Y2 itu sama dengan 1, dan ditambah 1. Maka jawabannya adalah x kuadrat ditambah 6x ditambah dengan 1 sama dengan 0. Jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B ya. Dimana kita bisa dapatkan di sini. Sebentar, oh ini dikurang ya harusnya ya. Harusnya ini dikurang, maka jawabannya adalah A ya.
X kuadrat kurang 6X tambah 1. Berikutnya adalah jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2X tambah A sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya T1 sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, dan T2 sama dengan X1 tambah X2 adalah. Nah, di sini kita bisa dapatkan ya penjumlahan akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat ini. X kuadrat kurang 2X tambah A. Di mana kita bisa dapatkan bahwa X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, dan itu sama dengan min 2 per 1 sama dengan 2 ya. Dan berikutnya perkalian akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 dikali dengan X2 itu sama dengan C per A, dan itu sama dengan A per 1 sama dengan A. Itu adalah perkalian akar persamaan kuadratnya. Nah, di sini kita pengen cari bahwa T1 itu kan sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. Dan ini kita bisa ganti menjadi X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang dengan 2 kali X1 kali X2 ya. Tinggal kita substitusikan bahwa X1 tambah X2 itu nilainya adalah 2 kuadrat dikurang dengan 2 kali dengan A. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya adalah 4 dikurang dengan 2A. Nah, kita sudah dapatkan nilai dari T1, sementara nilai dari T2 kan itu sama dengan X1 ditambah X2. Nah, X1 tambah X2, kita bisa dapatkan nilainya adalah 2 ya, dari persamaan yang telah kita cari sebelumnya. Nah, persamaan kuadratnya kita bisa dapatkan seperti ini nih, bahwa X kuadrat kurang dengan T1 ditambah T2X ditambah dengan T1 kali dengan T2 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa T1 tambah T2 itu adalah 2 gitu ya. Sementara T1 dikali T2 kita sudah dapatkan juga nilainya sebelumnya. Maka kita bisa dapatkan di sini bahwa T kuadrat ya. Ini jadinya T kuadrat kurang dengan T1 tambah 2 adalah 2A kurang 6 kali T. Terus dikurang dengan 4A ditambah dengan 8 sama dengan 0 ya. Itu adalah persamaan kuadrat untuk fungsi T-nya. Sehingga jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang C, yaitu T kuadrat ditambah 2A kurang 6T kurang 4A tambah 8. Ini adalah akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat kurang 12X tambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2 itu berapa? Pertama kita bisa cari dulu alfa tambah beta itu berapa ya, dari persamaan kuadrat 3X kuadrat kurang 12X tambah 2 sama dengan 0. Dimana di sini kita bisa dapatkan bahwa nilai dari alfa tambah beta gitu ya. Alfa ditambah dengan beta sama dengan min B per A. Kita bisa dapatkan min dari min 12 per 3. Maka 12 per 3 sama dengan 4 ya. Itu adalah alfa tambah beta. Alfa kali beta itu sama dengan C per A, dan itu sama dengan 2 per 3 ya. Dan di sini kita sudah dapatkan nilai dari alfa kali beta dan juga alfa tambah beta. Tugas kita berikutnya adalah kita bisa misalkan bahwa Y1 adalah alfa tambah 2 dan Y2 sama dengan alfa tambah beta tambah 2 ya. Maka Y1 sama dengan alfa tambah 2 dan Y2 sama dengan beta ditambah 2. Sehingga Y1 ditambah Y2 sama dengan alfa ditambah 2 ditambah dengan beta tambah 2. Sehingga persamaannya alfa tambah beta ditambah dengan 4. Nah, alfa tambah beta sudah kita peroleh nilainya adalah 4, maka kita dapatkan adalah 4 ditambah 4 itu sama dengan 8. Nah, tugas kita berikutnya adalah mencari Y1 kali Y2. Y1 kali Y2 maka otomatis adalah alfa tambah 2 dikali dengan beta ditambah 2 ya. Nah, kita kali silang ke dalam, kita bisa dapatkan alfa beta ditambah dengan 2, alfa tambah beta ditambah dengan 4 ya. Tinggal kita substitusikan bahwa alfa kali beta itu adalah 2 per 3, ditambah dengan 2 kali alfa tambah beta itu adalah 4, terus ditambah dengan 4 ya. Maka di sini kita bisa dapatkan nilainya adalah 2 per 3, ditambah dengan 8 ditambah 4 itu adalah 12 ya. Sehingga 12 2 per 3 ya. Maka tinggal kita tambahkan halaman baru di sini. Kita dapatkan yaitu Y1 kali Y2 sama dengan 12 2 per 3. Dan itu sama dengan 38 bagi 3 ya. Kita rubah ke dalam pecahan biasa. Nah, persamaan kuadrat untuk akar-akar Y1 dan Y2 kita bisa gunakan di sini
X kuadrat kurang Y1 tambah Y2X ditambah dengan Y1 kali Y2 sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan nilainya, maka kita bisa dapatkan X kuadrat dikurang dengan Y1 tambah Y2 sama dengan 8 kali X ditambah dengan 38 dibagi 3 sama dengan 0. Agar pecahan bentuk persamaan kuadrat kita lebih bagus, kita bisa kalikan dengan 3 ya, biar tidak dalam bentuk pecahan. Maka dapatkan 3X kuadrat kurang 24X ditambah 38 sama dengan 0. Nah, kita cek jawabannya. Di sini jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang A ya. 3X kuadrat kurang 24X tambah 38. Jawabannya adalah jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat kurang X tambah 2 sama dengan 0, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2X1 kurang 2 dan 2X2 kurang 2 itu ada berapa gitu ya. Nah, di sini kita bisa cari berapa nilai dari akar-akar persamaan untuk persamaan X kuadrat kurang X tambah 2. Yaitu kita bisa tuliskan di sini X1 ditambah dengan X2 sama dengan min B per A. Dan B-nya adalah min 1 per 1 sama dengan 1 ya. Sementara X1 ya kali dengan X2. X1 dikali dengan X2 sama dengan C per A. Dan C dalam kasus ini adalah 2 dibagi dengan 1 sama dengan 2. Nah, itu adalah perkalian dan penjumlahan dari akar persamaan kuadratnya. Nah, berikutnya kita bisa misalkan bahwa 2X1 kurang X2 itu sama dengan alfa, dan 2X2 kurang 2 itu sama dengan beta. Sehingga kita bisa dapatkan di sini alfa ditambah beta itu sama dengan 2X1 kurang 2 ditambah dengan 2X2 kurang 2. Sehingga kita dapatkan 2X1 tambah X2 dikurang 4 ya. Tinggal kita substitusikan nilai dari X1 tambah X2. Itu adalah 1, maka 2 kali 1 dikurang 4 itu sama dengan min 2. Itu adalah akar-akar persamaan baru penjumlahannya alfa dan beta ya. Perkaliannya alfa kali beta itu sama dengan, kita tinggal substitusikan nih, 2X1 kurang 2 dikali dengan 2X2 dikurang 2 ya. Maka kita bisa dapatkan di sini perkaliannya adalah 4 ya. 4X1 kali X2. Terus kita bisa dapatkan dikurang 4X1 ditambah X2. Terus ditambah dengan 4. Nah, berikutnya tinggal kita tambahkan halaman kosong untuk menuliskan jawabannya. Maka kita bisa dapatkan alfa kali beta itu sama dengan 4. Nah, X1 kali X2 itu kan sama dengan 2. Maka 4 kali 2, terus dikurang dengan 4. X1 tambah X2 itu kan sama dengan 1. Terus ditambah dengan 4. Maka kita dapatkan 8 dikurang 4 ditambah 4, maka sama dengan 8. Maka persamaan baru, kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta itu sama dengan X kuadrat kurang alfa ditambah beta ditambah dengan alfa kali beta sama dengan 0. Nah, kita bisa dapatkan ini ada X ya, X kuadrat kurang dengan alfa tambah beta. Kita sudah peroleh nilainya adalah min 2, maka ini min 2X ditambah dengan alfa kali beta yang hasilnya adalah 8 sama dengan 0. Maka X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 sama dengan 0. Maka jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang C ya. X kuadrat tambah 2X ditambah 8. Ini adalah persamaan kuadrat yang masing-masing akarnya 3 kali akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah PX ditambah Q sama dengan 0 adalah. Nah, di sini kita bisa langsung gunakan inverse akar ya. Dimana persamaan kuadrat baru tersebut kita bisa dapatkan adalah X per 3 gitu ya. Kuadrat ditambah dengan P kali X per 3 ditambah dengan Q sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan X pangkat 3 per 9 ditambah PX per 3 ditambah Q sama dengan 0. Tinggal kita kalikan 9, maka persamaan kuadrat kita adalah ini X kuadrat ya. X kuadrat ditambah dengan 3PX ditambah dengan 9Q sama dengan 0 ya. Dan kita cek jawaban yang tepat dalam kasus ini jawaban yang E ya. X kuadrat tambah 3PX tambah dengan 9Q.